Saudara-saudara, marilah kita menghadap Tuhan dalam keheningan 7 menit serial Bahasa-Bahasa Dede. Kita awali dengan bernyanyi dari buku Zinune 218 ayat 1 ya Dede. Ya Dede, hello balangi sino mobayao o masido fulinda odo enaletegiko ya oni o sabuyu ore sino balune herede te mandao hekeriso. Mari kita menghadap Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi Bahasa-Bahasa Dede sesuai dengan perikopen BNKP, kita baca dari Amsal pasal 29 ayat 23. Beginilah sabda Tuhan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Saudara-saudara yang dikasihi, kemerdekaan di dalam Kristus adalah merdeka dari dosa. Dan bukan sebaliknya, bukan merdeka berbuat dosa. Tetapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Orang merdeka dan justru difahami seenaknya berbuat dosa. Salah satu dosa yang mendominasi kehidupan manusia adalah keangkuhan atau kesombongan. Dalam bahasa Ibrani, keangkuhan atau kesombongan itu adalah dari kata ga'awah. Kata dasarnya ga'a. Artinya, positifnya agung, melambung, gelombang naik, tetapi negatifnya angkuh, sombong, arogan. Dan ini adalah dikatakan oleh Amsal awal dari kehancuran. Justru ini adalah merendahkan orang. Dan kita bisa melihat banyak contoh dalam Alkitab. Firaun, Goliat, Nebukadnezar. Dalam perjanjian baru kita mendengarkan nama Nero. Mereka hancur, jatuh karena keangkuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa dan apa itu keangkuhan? Akar dari keangkuhan itu atau kesombongan itu ialah lupa Tuhan, menganggap segala-galanya adalah miliknya, ya, hasil karyanya, usahanya. Dia merasa bahwa ia berada di atas semuanya. Yang kedua adalah lupa diri, berada di zona aman dan nyaman, serta ambisi memperoleh pujian dan pujaan hanya bagi dirinya. Lupa diri. Dan yang ketiga ialah lupa sesama. Ya, dia telah dikuasai oleh ketamakan, kerakusan, dan kuasa, harta dan kemuliaan, dan akhirnya dia menghalalkan segala cara. Itulah kesombongan. Dan yang terakhir adalah lupa segala-galanya. Keakuan dan keegoisan membutakan mata hati sehingga lupa segala-galanya. Itulah sebabnya orang menjadi jatuh. Dan pengamsal di sini mengatakan keangkuhan merendahkan orang. Tetapi apa yang diharapkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara?
melalui bahasa-bahasa dedek hari ini, kita diajak untuk rendah hati. Nah, rendah hati. Kalau kita membaca pasal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Teladan untuk ini ialah Kristus sendiri yang adalah Tuhan, tetapi dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia, bahkan dia mati di kayu salib. Dan dengan kerendahan hati itu, dia bisa menjadi berkat bagi semua orang. Ya, dia bisa menyatakan sikap persahabatan dengan semua orang, dan dia bisa melayani semua orang. Dan itulah makanya dikatakan kerendahan hati adalah mendatangkan pujian. Selamat merendahkan diri. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sabdamu. Di tengah-tengah kami merayakan kemerdekaan, kami diingatkan bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya adalah merdeka dari dosa dan bukan merdeka berbuat dosa. Salah satu dosa yang sering ada dalam kehidupan kami adalah kesombongan, keangkuhan, keegoisan, arogan. Dan justru firman Tuhan hari ini mengajak kami, menegur kami bahwa itu adalah awal kehancuran dan kerendahan. Engkau memanggil setiap kami, umat-Mu hari ini, agar kami mengenakan kerendahan hati, karena itulah yang mendapat pujian dan kehormatan, seperti Kristus telah menjadi teladan dalam kerendahan yang mengosongkan dirinya untuk bisa melayani sesama, menyelamatkan orang banyak dari penghambaan dosa, dan melayani umat-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kerendahan hati itu kami miliki dan menjadi ciri khas orang yang percaya kepadamu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, masukilah hari ini dengan penuh sukacita dan kerendahan hati, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.